Tentu hidup ini harus punya arah yang jelas, ya. Karena ketika hidup ini tidak memiliki arah jelas, penyesalan yang akan terjadi nanti. Umur habis, tapi dosa numpuk. Umur tambah habis, tapi murkanya Allah yang datang. Na'udzubillah min dzalik. Tambah tua, tambah Allah tambah murka. Semakin tua, semakin murka Allah. Terus mau jadi apa? Yang punya surga itu Allah kok. Jadi sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Kita berharap surga, sedangkan kita malah mengundang murkanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Hari ini Allah masih berkenan mentakdirkan kita semuanya untuk berkumpul kembali di forum kajian online kita. Semoga yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan semoga mendapatkan ilmu manfaat, yakni satu ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah taala. Insyaallah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang menjadi golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lakukan semoga di sisa umur kita yang tinggal mungkin tidak lama lagi di muka bumi ini, semoga Allah berkenan mencintai kita, sehingga Allah berkenan memaafkan salah hilaf kita dan berkenan menyelamatkan kita dari balak dunia maupun akhirat. Bapak Ibu rahmatullah, amalan yang jika kita lakukan mendatangkan cintanya Allah, yang berikutnya adalah amalan-amalan fardu. Amalan-amalan fardu. Sebagaimana Rasul bersabda, Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Sungguh Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang aku fardukan atau wajibkan padanya. Hadirin Allah, dalam hadis ini Allah sangat jelas sekali memberikan satu warning, ya, pada orang-orang yang memusuhi wali Allah. Pada orang-orang yang memusuhi walinya Allah. Bahkan siapa yang memusuhi walinya Allah, maka Allah akan memeranginya. Bayangkan hadirin, kalau Allah memeranginya, seperti apa coba yang terjadi? Bagaimana pemilik alam semesta ini memeranginya? Maka jangan kaget kalau kemudian mereka orang-orang yang memusuhi walinya Allah itu akan susah hidupnya, mungkin musibah bertubi-tubi, mungkin sakit tidak sembuh-sembuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Allah telah mengumumkan perang kepadanya. Faqad adantuhu bil harb. Maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ini merupakan satu warning agar kita berhati-hati, jangan sampai kita ceroboh, ya,
kita memusuhi atau kita menyakiti orang-orang, ternyata beliau adalah walinya Allah. Yang itu urusannya menjadi tidak sederhana. Urusannya ternyata menjadi rumit, karena faqad adzantu bil harb. Allah mengumumkan perang terhadapnya. Jadi hati-hati hadirin. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku sukai, mimma aftaradtuhu 'alaihi, dari apa yang aku fardukan atau wajibkan padanya. Hadirin rahimakumullah, dalam bagian kedua dari hadis ini Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Ternyata orang-orang yang akan mendapatkan cintanya Allah adalah mereka yang senantiasa melaksanakan apa yang difardukan Allah kepadanya. Melakukan apa yang diwajibkan Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita teledor dengan kewajiban-kewajiban, hadirin. Jadi kalau kemudian yang sangat disukai, yang sangat bisa mendatangkan cintanya Allah adalah kalau kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Maka sebaliknya, ketika kita melalaikan kewajiban-kewajiban, maka tentu itu mendatangkan murkanya Allah. Makanya hati-hati dengan amal-amal yang fardu. Karena ini merupakan satu amalan yang mendapat perhatian lebih, ya. Jadi kalau kita ingin mendekat pada Allah, ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata yang paling bagus adalah, yang paling disukai adalah dengan amal-amalan wajib, amalan fardu. Sholat, fardu, puasa, Ramadan, zakat. Ini amalan-amalan yang fardu, amalan yang wajib. Maka barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mendekat, ya, nggak usah melakukan yang lain-lain, gitu. Nggak usah kemudian nyepi di gunung-gunung, ya, di hutan-hutan. Untuk apa coba? Kalau untuk mendekat kepada Allah, maka keterangan ini sudah cukup sekali. Mendekat kepada Allah yang itu berbuah cintanya Allah, dan ternyata Allah bisa menunjukkan yang paling disukai Allah adalah kalau kita melaksanakan amal-amal fardu. Jadi kalau ada orang ingin memilih amalan-amalan yang cocok untuk dia mendekat pada Allah, maka amalan fardu inilah. Jangan kepingin dekat dengan Allah, amalan fardunya dijaga. Sholatnya dijaga sebisa mungkin, berjamaah, puasanya, jangan sampai punya utang puasa Ramadan. Kalau punya utang segera dibayar. Zakatnya, jangan sampai nggak kebayar zakatnya. Yang sering kita lupa adalah zakatul mal, ya, zakat mal. Kalau zakatul fitr, zakat fitri mungkin sudah banyak yang membayar ketika puasa Ramadan. Tetapi ketika zakat mal, kadang-kadang kita lupa, ya. Sukanya lupa. Atau mungkin belum mengerti. Contoh misalkan zakat mal adalah ketika kita memiliki harta atau
tabungan ya, berupa simpanan emas atau simpanan harta ya, rumah, mobil, yang itu merupakan simpanan ya, itu kalau sudah nilainya sudah di atas batas minimal atau nisab, maka wajib membayar zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Jadi kalau sekarang kita hitung misalkan harganya emas adalah 500.000, maka ketika kita punya harta yang sudah melebihi kisaran 42,5 juta ya, kan 85 gram emas itu kan berarti kalau dikali 500.000 kan 42,5 juta. Maka barang siapa memiliki harta sebesar itu, maka sudah harus dizakati kalau lewat setahun ya. Jangan punya harta sebesar itu lewat setahun, maka harus dizakati, dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Kadarnya adalah 2,5%. Berapa 2,5% itu? Hitung aja. Misalkan hartanya 100 juta, berarti 2,5% adalah 2,5 juta. Keluarkan itu. Kepada siapa? Kepada mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, ya, lembaga-lembaga amil, ya, mereka berhak menerima untuk dibagikan kepada, diteruskan kepada mereka yang berhak. Ya. Kemudian sabilillah, ibnu sabil, ghorim, orang-orang yang punya hutang, ya, tentu ada aturan-aturannya, ya. Maka paling aman, paling nyaman, ya, dan serahkan aja pada lembaga-lembaga amil, biar mereka yang bertanggung jawab untuk membagikan kepada yang berhak. Ini contoh amalan fardu. Kadang-kadang kita punya harta tapi lupa zakat ini. Ya. Padahal orang yang tidak berzakat itu jadi hutang baginya. Jadi hutang baginya. Jadi orang yang punya harta belum dizakati itu hutang pada Allah dia semuanya. Bahkan dihukumi oleh para ulama dia sama dengan mencuri harta orang-orang fakir miskin. Jadi orang punya harta belum dizakati, padahal zakat itu kan haknya fakir miskin, bukan hak kita lagi. Jadi 2,5% dari harta kita itu bukan hak kita, itu haknya fakir miskin, haknya orang-orang yang memerlukan. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran ada 8 asnaf, 8 golongan yang memang berhak menerimanya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Mereka ini berhak menerima. Maka kemudian kalau kita memiliki harta tidak dizakati, sebenarnya kita mengambil hak mereka. Sebenarnya kita mencuri haknya orang-orang yang berhak ini. Nah, tentu ini apakah berdosa? Jelas berdosa, ya. Makanya hati-hati. Kalau kita lakukan amal fardu itu mendatangkan cintanya Allah. Sebaliknya kalau kita teledor dengan amal fardu, maka ya Allah akan murka pada kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya hadirin, mari kita jadikan ini satu renungan di dalam kajian kita ini. Ayo, amalan fardu apa yang belum kita lakukan? Ya. Amalan fardu yang apa yang belum kita lakukan? Kalau perlu banyak bikin checklist lah dalam kehidupan ini. Apa yang belum ya? Jangan sampai kelewat. Jangan sampai mau mati baru ingat. Ya kan? Jangan sampai baru mau mati baru ingat, oh ternyata belum ini, belum itu. Jangan, nanti menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal ketika kematiannya itu adalah itu karena dia baru ingat ternyata dia belum melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Jangan. Jadi makanya amalan-amalan yang penting itu banyak bikin checklist. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah ini? Sudahkah itu? Ya. Sehingga ini hidup kita ini terarah, ya. Jangan sampai hidup ini asal hidup, ya. Wis pokoknya dilakoni apanya. Nah, kalau dilakoni nggak benar kan nambah dosa. Ya. Jadi tentu hidup ini harus punya arah yang jelas, ya. Karena ketika hidup ini tidak memiliki arah jelas, penyesalannya akan terjadi nanti. Umur habis tapi dosa numpuk. Umur tambah habis, tapi murkanya Allah yang datang. Na'udzubillah min dzalik. Tambah tua, tambah Allah, tambah murka.
semakin tua semakin murka Allah. Terus mau jadi apa? Yang punya surga itu Allah kok. Jadi sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Kita berharap surga, sedangkan kita malah mengundang murkanya Allah. Ya, makanya ini harus kita perhatikan hadirin. Amalan fardu ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita selesaikan. Ya.